Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Serial Talk episode 4. Jadi buat sobat PPIUM semua, kali ini kita udah kedatangan nih salah satu teman kita yang bakal jadi guest star atau narasumber nih pada hari ini. Tapi sebelum kita lanjut ke perkenalan, gue mau ngasih info dikit kalau misalkan acara 20 tahun PPIUM itu alhamdulillah sudah terlaksana pada tanggal minggu kemarin gitu, 20 atau 19 gitu, gue lupa. Jadi buat teman-teman yang lupa nonton atau mau ngecek gimana keseruan acara 20 tahun PPIUM pada minggu kemarin, kalian bisa cek di YouTube PPIUM TV. Jadi kita udah nge-post semua full acara 20 tahun PPIUM. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan info, kalian bisa cek di YouTube kita. Nah, pada hari ini sobat PPIUM, Serial Talk episode 4 kali ini kita kedatangan salah satu ketua koor kali ya, koor atau ketua nggak sih nyebutnya? Ketua. Kita kedatangan ketua dari salah satu, kan jadi PPIUM ini punya berbagai UKM ya, UKM bola, basket, terus ada badminton, terus ada sastra juga yang baru ada di tahun ini di periode pengurus harian tahun ini. Dan beliau ini salah satu ketua dari salah satu UKM yang berhubungan dengan kesenian, yaitu UKM Tari, yang kebetulan beberapa waktu lalu juga udah melangsungkan beberapa program online-nya, terus juga terus ada performance juga ya di 20 tahun PPIUM ya. Ada dong. Jadi itu performance atau opening sih? Opening ya? Itu performance sih. Enggak opening, kayak performance di tengah-tengah. Oke, nah jadi dari berbagai UKM yang gua pantau-pantau nih yang masih aktif gitu kan, selain UKM Sastra dengan pesan sintoknya, yaitu UKM Tari. Nah makanya UKM Tari kali ini menjadi guest star di Serial Talk episode 4 kali ini. Nah sebelum kita lanjut ngebahas bagaimana perkembangan UKM Tari dari beliau ini menjabat dari awal periode sampai nantinya demisioner, apa program yang sudah terlaksana, apa program yang akan datang. Jadi sebelumnya kita akan perkenalan dulu kepada kakak, silahkan diperkenalkan dirinya dulu, jurusannya apa, terus asalnya dari mana, mungkin tanggal kelahiran tahun yang belum disebutin juga, mana tahu ada yang mau ngasih kado. Aduh, kan? Lengkap banget ya. Iya nggak apa-apa, mana tahu ada yang mau ngasih kado gitu kan. Oh iya betul, langsung kirim Abang aja gitu ya. Iya, anak baru gitu kan mau ngasih kado kan. Anda tahu ya? Oh iya. Boleh banget. Terus ditambah sama pengalaman berorganisasinya deh. Di dalam UUM atau di luar UUM juga boleh gitu. Biar orang-orang tahu kalau misalkan kakak ini nggak cuma sekedar ketua dari UKM Tari doang kayak gitu. Silahkan. Oke, makasih nih Van. Sebelumnya udah diundang ke sini. Oke, teman-teman. Nama gue Alivia Nurrahman, biasa dipanggil Via. Ya pastinya kuliahnya di UM dong. Sekarang semester 4, jurusannya International Business Management. Terus kalau pengalaman organisasi ya, sekarang di UM itu, di dalam UM, jadi ketua UKM Tari periode 2019-2020. Sebelumnya itu menjabat di 2018-2019 itu sebagai wakil. Sebagai wakil UKM Tari juga? Wakil ketua UKM Tari juga. Nah, kalau di luar UM sekarang lagi aktif berorganisasi di Perkumpulan Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia, di Departemen Sosial Masyarakat, dan juga di PPI Dunia Kawasan Asia Oceania, di Departemen Sosial Budaya sama Ivan juga nih. Iya. Kebetulan. Jadi kita itu sobat PPIUM, kita tuh rekan kerja ya di PPIUM. Rekan kerja juga sekarang. Nah, di PPIUM kita satu kepengurusan juga tapi beda divisi, terus di PPIDK satu induk tapi beda cabangnya ya, di sosial. Ya betul. Padahal seharusnya nih bocah di budaya juga bisa nih gitu kan. Kalau di sini bisa aja sih. Iya bisa aja kan. Gue mah bisa di mana aja Van. Multi talent. Teman-teman saya multi talent. Tapi lu angkatan berapa sih? 187 ya? Gue angkatan 18. 181. 181. Oh, 181. Terus di sebelum kepengurusan tahun kemarin lu join juga nggak sih di pengurus harian PPIUM?
Kebetulan enggak sih, gue nggak join waktu itu di PPIUM. Oke, berarti pengalaman berorganisasi lu di UM itu kayak ikut kepanitiaan proker-proker dari PPIM doang ya? Betul, kalau kepanitiaan sih gue aktif. Cuman kalau kepengurusan tahun kemarin nggak daftar, dan tahun ini juga kebetulan nggak daftar, daftarnya di luar gitu. Oke. Walaupun nggak jadi pengurus harian di PPIM, tapi di PPIM sama PPIDK kawasan Oseania terima nih ya? Iya, alhamdulillah. Nah, karena kita topik pembahasannya sekarang tuh UKM Tari, gue pengen nanya-nanya dulu nih, mungkin kita pengen tahu dulu profile dari UKM Tari itu kayak gimana sih gitu. Kayak udah berdiri berapa lama, terus udah berapa kali pergantian ketua dan wakil, terus apa ya? Iya, profil singkat dari UKM Tari lah gitu. Oke. Berapa jumlah anggota sekarang gitu kan? Gimana nih dari Ibu Ketua? Oke. Kalau misalkan sejarah singkat nih, profil UKM Tarinya, gue sih setahu gue nih, itu pastinya dibentuk sama orang Indonesia yang ada di UM ya. Yeah. Ini UKM ini ada di angkatan 13 sama 14. Oh. Dan mulai ada di situ. Pokoknya tahun 2016 tuh udah mulai aktif dan pernah menang di pos PPIM. Dulu ada acara namanya pos PPIM. Itu dulu di situ mereka menang nih. Kating-kating kita yang dulu membawa nama UKM Tari UM sampai akhirnya terkenal di Malaysia nih yang di Persatuan Pelajar gitu. Nah, itu kalau pergantian ketua setahu gue udah 5 kali kayaknya. Di angkatan 14, 15, 16, 17 sama di sekarang 18. Oke. Perlu nggak disebut nih ketua-ketua dulunya? Iya, kasih tahu aja nih, biar kalau nggak tahu yang nonton alumni kan kita nggak tahu. Benar banget nih. Iya, benar banget. Kalau 14, setahu gue ya, itu Kak Ola namanya. Kalau untuk 15 itu ada Kak Namira, 16 ada Kak Tiffany, 17 itu ada Kak Najla, dan 18 gue sendiri. Oke, gitu. Berarti ada 5 gantian ketua nih ya? Betul. Oke. Ada lagi yang mau ditambah? Oh, anggota tadi ya, lupa. Iya, jumlah anggota sekarang gimana? Alhamdulillah jumlah anggota sekarang yang buat periode ini tuh udah 40-an lebih. Periode ini udah 40-an lebih. Cuman karena lagi keadaan kayak gini ya, COVID, jadi agak susah sebenarnya melakukan kegiatan-kegiatan. Cuman ya gitu sih. Dari kalau gue lihat masih aktif lah ya UKM Tari ya. Lumayan sih. Cuman kan nari ya, Van. Kalau nari tuh lebih enak langsung ketemu gitu, belajar. Tapi setidaknya walaupun ini kegiatan tari lebih enak di apa ya? Ya biasanya kan diadakan langsung ya, langsung di pentas atau di panggung. Tapi dalam keadaan sekarang udah bisa menciptakan proker online. Kayaknya 2 ya? Iya ya? Udah 2. Kayaknya udah lumayan bisa beradaptasi lah sama pandemi sekarang gitu kan. Soalnya organisasi aja lagi kesusahan nih sekarang buat menciptakan proker baru atau gimana gitu. Sedangkan UKM seharusnya di bawah induk organisasi aja udah bisa menciptakan proker gitu kan. Oke, kita lanjut karena kita tadi bahas proker yang udah terlaksana. Selama menjabat sekarang nih, selama menjabat menjadi ketua UKM Tari, proker apa aja nih yang sudah terlaksana gitu? Proker. Sebenarnya pertama proker dulu. Habis itu baru kita bahas selama menjabat udah nampil di mana aja nih gitu. Oke, boleh. Jadi sebenarnya kalau proker ya buat periode ini tuh sebenarnya bukan lebih ke proker ya, capaian-capaian yang pengen dicapai dan apa aja yang pengen ditentukan nih di periode ini. Nah, yang pertama itu kita itu pengen lebih sering aktif untuk latihan, karena kalau sebelum-sebelumnya nih UKM Tari ini sebenarnya aktif latihan seminggu sekali. Cuman tuh kadang emang yang bener-bener efektifnya pas mau nampil doang gitu. Nah, jadi yang pengen dirubah adalah gimana kita buatnya lebih rutin tapi fun juga. Nah, yang kedua
itu kan karena kita UKM Tari UM, kita itu dipersiapkan untuk tampil di acara-acara yang diadakan sama PPUM. Contohnya kayak Family Day, PRI, atau pembukaan acara lain gitu. Nah, di sini kita pengennya tuh di periode kali ini pengen kita bisa nampil tuh di luar acara itu gitu, di orang lokal gitu, di Malaysia. Pengen ngeliatin nih, ini loh budaya Indonesia, tarian-tarian dari Indonesia gitu. Jadi ada manfaatnya juga kan buat PPUM, dan kita bisa punya kayak misi budaya lah seperti misalnya misi budaya gitu, bisa ngasih lihat budaya kita. Paling gitu aja sih, dan yang udah terlaksana paling sedikitnya nih pas awal-awal banget baru menjabat nih. Ya Allah, alhamdulillah ada tawaran nih nari di waktu itu ada deh pokoknya di acara Malaysia. Terus iya di waktu itu ada di TM kayak opening TM, asrama TM gitu. Kalau teman-teman tahu tuh asrama ada di UM namanya TM. Nampil di situ, setelah itu baru langsung masuk banyak tawaran. Nah, tapi keburu COVID-nya meledak, stoplah kita di situ. Tapi udah ada semacam itu lah, maksudnya udah ada salah satu kegiatan yang menciptakan relasi kita lebih jauh lagi ya gitu. Yang awalnya masih lingkungan mahasiswa Indonesia, mungkin acara-acara dari PPUM, sekarang tahapnya lebih berlanjut nih di organisasi anak lokal, mungkin terusnya gitu. Selanjutnya, kemarin kan gue lihat-lihat karena pandemi gitu kan, ada 3 proker nih yang gue pantau di UKM tadi. Asik dipantau dong. Yang ya kelihatan lah gitu kan. Yang paling baru kan nari di nari di acara dukungan PPUM ya. Itu kan jatuhnya lebih performance ya. Terus yang kemarin nih gue lihat yang keren banget itu UKM Tari UM berhasil berkolaborasi bareng UKM Tari UM ya. Iya, Aksara. Mereka bilangnya Aksara. Namanya Aksara. Aksara. Itu buat anak-anak UM. Itu ceritanya gimana tuh bisa berkolaborasi? Apakah emang udah ada kenalan atau gimana gitu? Tujuannya apa gitu? Kalau bisa terjadi, kenapa gitu kan? Kita pengen tahu. Oke. Jadi untuk kolaborasi ini sendiri sebenarnya tuh bukan karena lagi corona juga ya. Awal-awal pas menjabat juga emang ada kepengenan nih berkolaborasi sama siapa gitu di luar UM atau di dalam UM gitu. Nah, waktu itu kebetulan memang kenalan. Jadi dulu itu gue itu aktifan di SMA di ekskul. Ekskulnya itu ekskul tari juga. Iya, dan kebetulan gue di situ juga ketua ekskulnya. Ekskul tari lah. Nah, kebetulan temen gue di Malaya ini, dia baru merintis membuat semacam UKM tari kayak kita. Namanya Aksara UM. Tapi dia itu Aksara UM itu membawahi semua UKM di Malaya. Jadi bukan buat nari doang, ada bola, ada basket, segala macam kayak kita. Kalau kita kan terpisah, UKM tari, UKM basket, bola gitu. Nah, terus ketemu sama teman SMA gue itu bertiga pas lagi LPDP PPI Malaysia. Nah iya pas kita LPDP tuh di PPI Malaysia. Habis itu dia nanya gimana UKM tari, kita sharing. Sampai akhirnya gue nanya mau nggak kita kolaborasi nih sama-sama biar ada benefit buat kita. Ya yang satu bisa mengangkat nama lo, yang satu bisa membuat gue ada kegiatan lah sama teman-teman UKM tari gitu. Biar lebih ada diplomasinya lah gitu, kenal sama anak lain. Jadi ya udah kita tentuin gerakannya mau apa, tarinya mau apa, langsung deh proceed. Jadi alhamdulillah. Keren banget. Berarti dia baru merintis nih, anak UM ini organisasi UKM tarinya baru lahir atau gimana ya? Baru dia dari tahun-tahun lalu sih udah ada, cuman baru ada aksaranya ini tahun ini gitu. Tapi pengalaman gue ya, bergaul sama anak-anak yang di luar UM gitu. Apalagi waktu gue sekarang menjabat di anggota seni budaya olahraga di PPIM gitu kan. Gue baru tahu mungkin dari sekian banyak PPI cabang gitu, yang gue nggak tahu juga nih ya, kalau salah mungkin bisa dikoreksi nih teman-teman yang mau nonton. Tapi dari sekian banyak PPI cabang itu mungkin yang mempunyai UKM tari itu nggak berapa gitu loh. Dan awalnya itu yang gue tahu itu cuma
UUM doang gitu. Dan waktu itu ada kolaborasi antara UUM sama UM, terus gue tahu tuh ternyata anak UM juga butuh kain tari. Terus ada satu lagi kampus yang UM kalau nggak salah gitu, dia punya kain tari juga. Dan hanya beberapa PPI cabang gitu ya punya organisasi atau unit khusus lah untuk bakat minat anggota Persatuan Pelajar Indonesianya gitu. Jadi setidaknya buat mereka yang nggak bisa yang nggak sempat nih masuk atau emang nggak mau aja masuk ke PH-nya, mereka juga disediakan unit-unit lainnya untuk bisa berorganisasi juga gitu. Jadi nggak cuma anak-anak yang bergabung di PHPI doang yang bisa berorganisasi gitu kan. Nah, lanjut. Terus setahu gue sebelum yang collab sama anak Aksara UM ini juga ada yang challenge online ya. Oh iya benar. Iya. Benar ada. Lo bisa diceritain dikit tuh gimana proses? Awalnya kepikiran. Iya, awalnya kepikiran gimana tuh? Awalnya sih sebenarnya waktu itu kalau di PPI UM sendiri itu ada wadah di mana kita dikasih tempat buat rapat, memberikan keluh kesah apa aja nih proker kita sama di divisi DPSO. Nah, waktu itu kita lagi rapat online nih sama DPSO dan ketua UKM Tari, ketua UKM yang lainnya. Yeah. Nah, terus di situ kita diminta untuk membuat proker untuk masa pandemi gitu. Nah, kebetulan sebenarnya ini ide dari orang lain nih, dari Kresna. Kresna itu anggota DPSO tahun ini ya. Okay. Terus dia bilang gimana kalau bikin challenge gitu kan. Sebenarnya bikin challenge dan dia nyaranin UKM tadi bikin TikTok challenge gitu. Terus ya udah kita cari-cari apa nih yang lagi ngetren, yang lagi hits nih, viral. Waktu itu ada tuh challenge yang lagi viral di TikTok. Terus ya udah kita bikinnya TikTok challenge kayak gitu, kita recreate, post udah. Terus ada giveaway-nya buat yang menang. Gitu sih paling. Antusias anak UM terhadap challenge yang lumayan ya. Lumayan. Oke. Kenapa tuh lumayan itu kayak lumayan nih? Karena masalahnya ada, cuman pada malu. Kan gue bilang tadi di awal, online susah gitu. Pasti kan kalau orang nari sendiri kayak malu dilihat orang gitu. Makanya emang tantangan sih pas pandemi kayak gini online, karena nggak semua orang kan mau ya nari di depan di depan media gitu. Sosial media dia masing-masing. Iya, benar. Betul. Feelnya juga beda ya, mereka nampil beda banget. Di record sama ditonton langsung kan feelnya juga beda. Iya, jauh banget beda. Nah, terus aku mau nanya nih, karena kita lagi bahas project apa yang kelar, terus project apa yang sedang dikerjakan gitu. Nah, gue mau nanya nih, sebagai UKM Tari, kan kita masih ada beberapa bulan ya sebelum kita di misioner gitu, sebelum pergantian PH baru gitu kan, masih panjang lah nih perjalanan kita mungkin. Apa aja nih proker yang udah mungkin dirancang gitu, udah ada ide jalan selama pandemi ini gitu, yang akan datang bakal seperti apa nih proker-proker dari UKM Tari? Mungkin juga bisa promosi di sini, atau mungkin kalau misalnya sekedar ide atau konsep doang juga boleh diceritain. Oke, kalau buat pandemi ini paling kita baru buat dua. Buat dua itu yang pertama adalah kembali lagi harus latihan online nih. Yes. Karena kalau misalkan gak latihan, masalahnya ini gue angkatan 18. Angkatan 17 udah pada lasem, dikit lagi lulus lah. Nah, angkatan bawah, angkatan 19 sama 20 itu belum terlalu bisa banyak yang nari gitu. Paling yang bisa nari yang ada buat gabung ya gitu. Alhamdulillah ada dan banyak kan. Nah, kalau misalkan kita nggak buat latihan online rutin nih setiap seminggu sekali sih, ditakutkan nggak ada yang meneruskan gitu, Van. Jadi sekarang fokus kita sekarang adalah gimana caranya anggota kita bisa menguasai tarian. Jadi pengen ada latihan rutin dan sudah disusun jadwalnya buat latihan rutin itu. Terus satu lagi apa ya? Satu lagi sih pengen collab lagi ya sama orang luar. Maksudnya kan sekarang udah collab sama Malaya kan di Malaysia. Pengennya tuh collab di luar
Malaysia gitu, misalkan sama PPI Tiongkok atau PPI Taiwan gitu, jadinya lebih luas lagi. Kita dijadiin kali ya. Oh iya ya, kita punya proker nih sama Ivan. Ditunggu ya teman-teman. Coming soon lah ya. Coming soon lah ya. Nah, kita kasih tahu dulu nih di Serial Talk episode betul. Ini kalau misalkan nanti PPIM segaya atau PPI Dika segaya pokoknya antara dua itu lah bakal ada kolaborasi nih sama UKM dari UM gitu. Sama PPI Dika kali ya. Boleh. Ya. Sama siapanya? Sebagai pembuka kan secara kita baru menjabat ya. Bener. Baru banget nih guys. Secara kita baru menjabat di PPIDK, udah pandemi gitu kan. Proker apa kita juga berpikir sih kemarin gitu, proker apa yang bisa dijalanin gitu selama pandemi gitu. Nah, pikiran kemarin buat collab sama rumah sendiri gitu kan, sama unit sendiri sama UKM tadi. Ntar lah, coming soon lah gitu kan. Coming soon lah teman-teman, ditunggu ya. Tapi itu tadi tuh dikasih tahu tuh sama dia juga bocorannya nih. Kalau misalkan teman-teman semua ada kenalan mungkin di PPI cabang negara lain, mungkin di Tiongkok atau di mana, di sana gitu kan, bisa kasih tahu kita gitu kan. Kalau misalkan benar banget. Pan, nih gue ada saudara gue lagi kuliah di Taiwan, misalnya dia juga bisa nari gitu kan. Ntar kita bisa dapet boleh banget tuh. Boleh kita banget. Iya, langsung hubungin aja kita. UKM PPIM juga bisa dikenal di Malaysia, jadi kita bergengsi guys. Betul. Yang lain mah kan bisa kita senggol-senggol dikit lah gitu. Biar bisa banget lah Van ya. PPIM nomor 1 lah pokoknya kan. Mantap. Mantap. Oke, jadi itulah ya, pengen collab lagi terus. Iya sih, kok yang paling efektif collab ya kayaknya selama pandemi ya. Iya, bener banget. Biar ada kegiatan. Ya, gitu. Kayak bener, mutualisme. Mereka juga bantu gitu, sama-sama dapat proker. Betul. Nah, lihat orang masih ini UKM masih aktif loh gitu. Dan lagi Van, nih dikit dulu. Dan lagi misalnya collab itu kan menghasilkan sebuah tarian ya online. Itu bisa ditampilkan di acara-acara PPIUM atau di acara lain gitu. Contohnya kemarin 20 tahun PPIUM. 20 tahun kemarin tuh sebenarnya ditampilkan itu adalah video performance kolaborasi dari UKM Tari UM dengan Aksara UM gitu. Jadi benefitnya banyak. Benefitnya banyak sih. Jadi hasil recordnya ini bisa dipakai di mana-mana aja ya gitu kan. Secara kan pasti PPIUM masih punya banyak proker online lagi ya. Betul. PPIUM juga masih ada PRI nanti, nggak tahu bakal gimana tuh cara kerjanya. Terus jadi kita bocoran dikit ya, ada PRI, ada kreatif program juga, terus ada ASC sekarang, ISC pokoknya. Terus ada apa namanya, Indonesia Music Festival ya, IMF, itulah pokoknya. IMN. Itulah pokoknya gitu. Masih banyak proker-proker PPIM yang bakal ada dalam waktu dekat ini. Jadi buat UKM Tari, buat anggotanya juga kalau misalkan lagi pada nonton, ayolah aktif lagi, latihan lagi gitu kan. Ayo teman-teman, bener banget. Ayo lebih aktif lagi. Tapi kalau misalkan latihan online gitu sistemnya gimana sih? Kalau latihan online itu yang baru kita buat konsepnya ya, karena baru mulai aktif sih Oktober nanti, Van. Jadi yang kita buat insya Allah semoga efektif gitu. Itu melalui Zoom. Nanti misalkan ada 40 anggota nih, kita bagi menjadi tiga grup dan beda-beda nih mentornya di 3 grup itu. Barulah kita latihan dibagi nanti per segmen-segmen gitu, misalnya dari awal sampai bagian ini nanti diajarin, dipantau dari situ. Karena sebelumnya gue juga lagi mengikuti kelas online di salah satu sanggar gitulah. Nah gue melihat di situ lah apa kurangnya, apa lebihnya. Enggak, gue nggak ikut sanggar, cuma ikut-ikutan doang. Oke. Tapi kalau misalkan waktu sama anak Aksara UM kemarin itu sistemnya gimana? Apakah ada satu orang yang bikin videonya terus dikasih ke anak-anaknya bikin kayak gini ya? Itu sistemnya gimana sih? Saya juga pengen tahu. Yang kemarin kolaborasi itu sistemnya kebetulan kemarin dari gue yang ngasih tutorial cara narinya, tutorialnya dulu, video fullnya dengan lagunya, baru gue kasih lagunya, baru mereka nge-record sendiri gitu.
Karena gue sebenarnya itu video tutorial itu video simpenan bekas waktu itu ada ini tawaran kolaborasi sama Bos Indonesia. Perusahaan yang live gitu. Terus yang kolaborasi sama Bos itu kenapa nggak jadi? Itu masih jadi itu bukan kolaborasi sih masuknya. Jadi sih, cuman itu kayak gue diajakin buat ikut berpartisipasi. Kenapa? Itu individu yang sama Bos itu? Langsung ke gue sih dia bosnya nanya UKM Tari, cuman waktu itu yang menyanggupi gue untuk nari buat donasi COVID. Waktu itu ada sehari bersama Bos Indonesia live di Facebook. Jadi gue ditawarin bisa nggak buat tutorial tari gitu, buat kita bikin donasi. Terus gue bilang iya oke. Ya udah lanjut. Terus gue bawa nama UKM Tari, ditampilin UKM Tari UM sama Instagram kita. Jadi promosi lagi gitu. Oh gitu. Jadi kemarin waktu sama Aksara UM itu lo kirim tutorialnya, video tutorialnya gitu. Terus mereka bikin persis sama kayak lu nih gitu. Iya. Adalah dikit-dikit. Gitu ya? Gimana? Dikit-dikit gitu ya, di layout gitu ya videonya. Iya betul. Iya. Itu yang edit siapa tuh BTW? Yang ngedit anak UM-nya. Oh anak UM. Ada namanya. Oh gitu. Okay. Karena kita lagi bahas project, juga lagi bahas apa tadi ya? Project yang akan datang, project yang udah kelar gitu. Di sistem UKM hari ini gimana juga. Gue mau nanya dikit nih, mungkin yang lu tahu aja ya. Apa tuh? Prestasi-prestasi yang udah diraih sama UKM Tari nih selama yang lu tahu deh gitu. Mungkin kalau selama kayaknya masih belum ya karena pandemi gitu. Belum. Masih dikit ya gitu. Mungkin yang lu tahu deh di tahun-tahun periode tahun lalu apa aja sih gitu. Oke, kalau yang gue bilang tadi kayak di awal, tahun 2016 itu juara 1 di acaranya POS PPIM kalau nggak salah ya dulu, tuh ada acaranya. Nah itu juara 1, angkatan 13 sama 14. Itu Tari Nandak, itu yang ngangkat nama UKM tadi sebenarnya itu, Tari Nandak Ganjan. Itu 1. Terus tahun sebelumnya, tahun berapa ya, gue lupa deh, antara 2017 atau 2018 gitu. Itu sebelum gue ada sih. Itu tampil di One Global Night. Ini gue sebutin ya, yang tampil-tampil yang menurut gue prestasi karena tampilnya di acara besar gitu. Di One Global Night itu acaranya International Student Society di UM. Itu tahun 2017 sampai 2018. Terus tahun 2019 kita diundang langsung tanpa seleksi nih. Alhamdulillah banget UKM dari UM menjadi performance di Simposium PPI Dunia. Pas waktu itu lagi di Malaysia. Iya. Di Johor. Nah kebetulan banget itu ada seleksinya Van, tapi karena kita ada seleksinya, cuman karena kita ada satu tarian yang emang susah didapetin di PPI lain gitu, jadinya nggak pakai seleksi langsung undangan gitu. Menurut gue sih itu prestasi banget ya, langsung masuk dituakan ya. Iya. Masuk cuma kita doang anjir yang punya tari kan. Kalau mereka mungkin grup atau kelompok yang baru bikin lah gitu kan. Kalau kita mah udah organisir kan. Iya benar. Dan di situ narinya tari rantak kipas. Itu juga salah satu tarian khas dari UKM. Berarti yang waktu simposium dunia PPI dunia yang di Johor itu lu udah join tuh ya? Gue join dari 2018, dari baru SEM 1 gue udah join. Nah, dari selama lu bergabung sama UKM Tari deh, yang pengalaman paling berkesan apa? Paling berkesan tuh pasti banget ya, pas tampil di Femday sama PRI. Nah, sama simposium kemarin tuh berkesan parah. Di simposium malah. Semuanya tuh berkesan banget, Van. Proses menuju kita mau tampil, latihannya, capeknya, masalah-masalahnya itu semua berkesan parah. Yang simposiumnya berkesan, iya, karena mungkin kita lebih eksplor nih keluar UM, ke Johor. Mikirnya gitu kan, gitu. Iya. Nah, dan kita sempet jalan-jalan juga Van ke Singapura. Iya, UKM Tarinya. Iya, deket ya. Deket langsung. Kasih pengalaman dikit dong waktu ke berarti selama lu bergabung sama UKM Tari, yang lu keluar di UM itu ya simposium itu kan? Simposium narinya nih di luar UM. Iya. Simposium sama kalau sekarang baru-baru ini di kantor bos, di kasih job waktu itu. Nih
menurut pandangan lu nih sebagai ketua UKM Tari, kan tadi kita udah bahas nih kalau misalkan pengalaman lu selama lu menjadi anggota UKM Tari dan sekarang menjadi ketua, itu pernah pergi atau pernah berangkat bersama UKM Tari ke simposium PPI Dunia waktu di Johor ya, UTM ya? Betul, iya di UTM. Nah, waktu lu nyampe sana, berarti kan lu ngeliat tuh kualitas grup atau kelompok tari yang lain gitu kan. Nah, lu sebagai ketua nih sekarang di UKM Tari ngeliat kualitas yang kita punya, SDM yang kita punya, kalah nggak sih sama anak-anak yang lain gitu. Nah, komentar lu nih sebagai ketua UKM Tari. Oke, kan dulu gue bukan ketua ya, ketuanya kan aja nih, gue anggota aja, gue wakil aja waktu itu. Iya. Kalau pandangan gue ya, sekarang nih, kalau pandangan gue sih, semuanya bagus-bagus banget ya, well prepared banget. Mungkin karena mereka diseleksi juga kan, nggak main-main gitu, performance-nya bukan asal kasih undangan nih, lo diundang ke buat perform di simposium PPID gitu. Jadi menurut gue sih bagus-bagus banget ya. Dan tariannya itu beragam, nggak satu doang. Bahkan ada waktu itu tari dari Padang tuh kan yang cowok semua apa? Randai ya? Oh, Randai. Itu bagus banget gitu, sebagus itu. Dan tapi kalau misalnya dibandingkan sama kita, ya nggak kalah juga. Kalah dong. Saat ini ya juga kita punya SDM yang banyak juga ya, maksudnya dari berbagai daerah juga di dalam UKM Tari, termasuk dari Padang juga rame kan. Rame banget. Dari Padang juga banyak tarian yang sebenarnya mungkin bisa dibawa lagi nih di UM buat ditampilkan lagi di Malaysia gitu. Mungkin ada beberapa. Kemarin juga ada silat ya dari sini. Iya kan? Ada juga. Ada silat pas tari Pasambahan, ada silat dari Bang Salman sama Farhan Sarfalah. Oh iya, dari Bang Salman sama Farhan ya. Iya. Oke nih. Ini kita udah lama banget ya, udah 40 menit. Terus lanjut aja nih ke pertanyaan terakhir mungkin ya. Terakhir tangga gitu. Mungkin nih di pertanyaan pertama dulu deh. Ngelihat selama lu menjabat jadi ketua dan menjadi anggota sebelum menjabat sekarang menjadi ketua gitu. Melihat antusias anak Indonesia IUM terhadap UKM ini, menurut lu gimana sih? Mungkin masih ada yang mengkritik atau gimana ya gitu. Melihat antusiasnya gimana nih pandangannya? Untuk keseluruhan UKM ya? Bukan, untuk tari. UKM Tari aja? Kalau untuk antusiasme tuh sebenarnya kalau gue bilang sih cukup tinggi ya. Tapi banyak yang kayak kalau mau masuk nih, gue nggak bisa nari, gimana dong, gue nggak bisa ini, tapi gue pengen masuk gitu. Jadi ya pasti nanti dijelasin, iya banyak nih yang belum bisa nari, tapi di sini diajarin gitu. Cuman kembali lagi, biasanya banyak yang antusiasmenya tinggi karena mereka tahu mereka mau tampil gitu. Oke, cari panggungan. Bukan cari panggung, jadi mereka tahu ada tujuan nih, gue gabung UKM Tari ini, pasti gue tampil, gue latihan bukan sia-sia gitu. Sebenarnya itu makanya kembali lagi ke awal gue menjabat waktu itu, pengen kita nyari banyak acara biar semuanya tuh kebagian tampil gitu. Karena bener juga, kalau misalnya nggak tampil tapi latihan terus, beda vibes-nya gitu. Iya sih. Beda. Ntar malah ada yang kecewa kan? Betul. Oke. Nah, pertanyaan terakhir deh. Apa pesan lu nih buat anak-anak UM yang mungkin masih punya bakat tapi belum mau join gitu kan? Tadi masih untung tuh dia punya niat belajar tapi nggak bisa nari gitu kan. Mungkin ada beberapa yang bisa nari tapi nggak mau berorganisasi, nggak mau kayak tari, nggak mau join, nggak mau ngembangin bakatnya lagi lah gitu kan. Dan pertanyaan keduanya, apa harapan lu karena ini sekarang masih pandemi ya, apa harapan lu untuk UKM Tari ini ke depannya gitu kan? Apakah bakal banyak project online atau gimana gitu, atau sepatnya kalau misalkan ini COVID kelar, apa sih yang mau dikejar lagi oleh UKM Tari? Oke. Gue jawab ya. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang belum mau berorganisasi, maksudnya nggak mau join gitu dan punya bakat, ataupun yang belum berani join karena takut gak bisa, menurut gue
harus mencoba dulu gitu. Semua harus dicoba. Kalau misalkan nggak dicoba, saya lu punya bakat tapi lo nggak mau join organisasi untuk mengembangkan bakat lo, itu sangat wasted gitu. Karena di organisasi itu bukan cuma kita kerja doang, tapi kita belajar bertukar pikiran sama orang lain gitu. Belajar memperbaiki diri biar tujuannya kecapai masing-masing dan kecapai di organisasi itu. Dan kalau harapan gue buat UKM Tari di pandemi ini ya biar anggotanya tuh lebih aktif lagi, antusias. Maksud gue, oke, ini pandemi bukan kita yang mau, tapi seenggaknya kita melanjutkan apa yang sudah kita jalani di periode ini. Itu yang gue pengen dari gue pribadi. Nah, kalau buat kedepannya yang mau dikejar ya paling itu sih Van, anak-anak di bawah angkatan gue itu bisa nari dan bisa ngelanjutin UKM Tarinya, gitu aja sih. Melanjutkan tongkat estafet ya. Iya, dengan proker-proker yang luar biasa. Gitu. Biar nama UKM Tari yang menurut gue sekarang nih udah lumayan gede gitu untuk. Amin. Iya untuk apa ya, bersanding dengan PPI atau UKM Tari yang lain gitu. Ya nama UKM Tari kita ini udah ternama ya kalau kata gue gitu. Masa nanti nggak ada yang melanjutin malah drop gitu nama yang udah kita raih sekarang gitu kan. Nah terus buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi hobi-hobinya rebahan ya, yang males-malesan selama COVID, jadi kurang responsif ya terhadap tanggung jawab yang udah ada sama dia gitu kan. Lu udah daftar UKM Tari berarti lu harus follow the rules apa yang dikasih sama ketuanya gitu kan. Jadi buat teman-teman sekarang yang kurang aktif atau yang masih malas-malesan latihan atau nggak aktif atau nggak respon di grup, nih respon lagi ya di grup ya, kalau nggak di sama Pia di UKM Tari. Oh ya, gue nggak segalak itu ya, nih Ivan yang galak nih. Nah itu gue kan santai. Yang penting ayolah kita buat kegiatan gitu. Nah gitu kan, iya buatlah kegiatan gitu kan, biar nggak kalah sama PPI cabang yang lain gitu. Nah sekian nih serial talk episode 4 ya, episode 4. Jadi kita udah ngadain 4 serial talk. Serial talk pertama kita sama Bang Fadil, PPIUM, terus serial talk episode 2 kita sama gue lupa ya, sama atlet-atlet UM gitu kan, sama anak yang udah gabung di tim utama UM kalau misalnya kalian lupa. Terus episode ketiga kita sama Bang Abdis, yaitu Sekretaris Jenderal di PPIM. Terus yang keempat kita bersama salah satu UKM di UUM di PPIM, yaitu UKM Tari. Nih kalau misalkan kalian itu mikir, Van kok yang diundang UKM Tari doang gitu kan, jadi yang ada itu cuma UKM Tari. Nah sebenarnya banyak banget UKM di PPIUM, tapi kebetulan karena ini pandemi, jadi yang penting itu ya UKM Sastra itu dengan pesan sintoknya, terus UKM Tari, terus ada berbagai UKM lainnya mungkin yang sekarang ini lagi merancang proker online tapi belum di up aja. Kebetulan yang sedang up itu ya UKM Tari. Nah sekedar informasi juga nih buat teman-teman yang lagi nonton, kalau misalkan kita udah rilis open pre-order buat buku pesan sintok batch kedua. Jadi buat teman-teman yang pengen order, terus kemarin udah sempet melihat gimana sih bukunya, kemarin waktu di acara 20 tahun PPIM kita juga anak pesan sintok juga udah nge-review gimana isi bukunya. Jadi kalau misalkan kalian penasaran dulu mau kayak apa sih bukunya, jadi kalian tinggal klik recap 20 tahun PPIM sebelum video ini banget. Jadi kalian bisa skip langsung di bagian review buku pesan sintok. Jadi kalian lihat dulu tuh, oh kayak gini bukunya, terus baru beli, oke boleh. Atau kalian pengen langsung beli juga bisa di Instagram PPIUM atau di Instagram pesan sintok, kalian langsung DM. Oke, terima kasih Pia. Terima kasih Pia dari pesan dari Pia buat teman-teman yang tadi, tolong diingat lagi dia broker atau UKM Tari kita lebih besar lagi, lebih dikenal lagi di Malaysia, dunia, dan semuanya lah pokoknya gitu kan lebih. Oke, terima kasih Sobat PPIM semua, bye-bye.